فإذا جاءت الصاخة قل أذكرين حرام قل الله أذن لكم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Jemaah sekalian, kita sudah sampai ke sesi yang ke-16 ya. Insyaallah dalam keadaan sehat, dan insyaallah tidak ada, mudah-mudahan kedepannya tidak ada gangguan selama Zoom berjalan. Selawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, tauladan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kepada para sahabatnya, para tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya yang insyaallah senantiasa mengamalkan segala sunnah-sunnahnya, apapun yang beliau perintahkan ya, di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga insyaallah mengharapkan syafaatnya di yaumil akhir. Alhamdulillah jamaah sekalian, kemarin kita sudah selesai mengikuti kajian premium ya bersama guru kita Ustaz Bilal Ad-Haki. Masya Allah, tabarakallah, banyak sekali ilmu yang bisa kita dapat dari Zoom tadi malam ya. Terutama adalah supaya kita lebih baik lagi dalam mempelajari Al-Quran ya, dan juga terutama niat jemaah sekalian ya. Jadi tidak hanya dalam mengikuti program saja niat itu ya, tapi ketika dimanapun, ketika kita sedang apapun, kalau niatnya memang lurus gitu karena Allah, insya Allah Allah akan mempermudah. Sebaliknya, jika kita melakukan sesuatu yang memang Allah tidak suka, maka kemungkinan akan berdampak lagi kepada kita gitu ya. Nah, makanya paling penting adalah luruskan niat. Dan juga jemaah sekalian, suatu pencapaian itu tidak bisa kita raih dengan instan ya, perlu dengan usaha. Tidak semudah yang kita pikirkan, yang kita bayangkan ya. Misalkan kita insecure melihat orang lain, kok gampang sekali gitu ya mempelajarinya, kata ustadznya, atau dibimbing sama ustadznya begini, ketika dilafalkan ayatnya kok langsung bisa, kok saya enggak gitu ya. Itu butuh perjuangan. Barangkali beliau pun juga gitu ya, lebih dari kita effortnya gitu ya, cuman kita nggak tahu. Nah, beliau tuh mungkin udah banyak sekali mengikuti pelatihan gitu ya. Jadi jangan insecure gitu ya, jangan mudah putus asa, harus bersungguh-sungguh dalam menggapai sesuatu yang kita inginkan, terutama insyaallah mulia ya jamaah sekalian, yaitu untuk membaguskan bacaan Al-Quran karena berniat untuk mengamalkannya kembali ya insyaallah. Oke jamaah sekalian, insyaallah kita masuk ke materi lanjutan ya, mad far'i. Ini part yang ketiga. Insyaallah kita akan membahas mad lazim. Ada ilmu mutakol sama mukhafafah. Sebelum itu kita mulai seperti biasa ya dengan sholawat Qur'aniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Salatullahi wa salam ala man uhiya al-Qur'an. Salatullahi wa salam ala man أوحي القرآن
وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن. Baik, mudah-mudahan dengan dimulainya salawat ya, Allah tambahkan keberkahan di dalam majelis kita pada malam hari ini. Jemaah sekalian, kita langsung masuk ya ke sesi yang 16. Bagian yang kita ipak yang ketiga. Nah, ini kita akan membahas tentang mad lazim. Apa itu mad lazim? Nah, ini sebelum ke sana kita harus tahu dulu ya. Kalau mad itu artinya panjang. Ini pada umumnya insya Allah sudah tahu. Nah, ini lazim itu harus ya. Diharuskan apa? Harus dibaca panjang, lazim. Lalu kilmi artinya kalimat terjadi. Jadi mad lazim kilmi ini terjadi dalam kalimat ya. Nah, dan juga mutfaqal artinya berat. Karena setelah mad itu ya, setelah mad asli itu kita bertemu dengan huruf yang bertasydid jemaah sekalian. Nanti kita lihat contohnya. Nah, jadi ketika setelah mad asli lalu setelah itu terdapat huruf bertasydid ya dalam satu kata, maka dipanjangkan. Ini sepakat ya para ulama qurra memanjangkannya dengan 6 harokat bacaan. Nah, ini gimana nih patokannya? Apakah 1 kali ayunan, 2 kali ayunan, 3 kali ayunan, atau seterusnya? Nah, ini nanti kita bahas ya. Nah, jamaah sekalian, untuk cara membacanya adalah tidak langsung diidghamkan misalnya waladhdallin, tidak ya, tapi dipanjangkan dulu matnya ya selama 6 harokat, lalu ditekan ya berat gitu langsung ke huruf yang bertasydidnya. Misalkan di sini di surah Al-Fatihah ya, lafaz waladhdallin. Jadi dipanjangkan dulu huruf bodnya, matnya ya selama 6 harokat. Nah, kurang lebih seperti itu jemaah. Jadi cara membacanya adalah waladhdallin. Amin ya. Oke, berikutnya ada mad lazim kilmi mukhaffaf. Jadi jemaah yang terpenting adalah mengetahui prinsipnya. Kalau ada mad asli yang di atasnya ada bendera atau tidak ada bendera pun misalkannya, kita sudah tahu nih, kalau ada mad asli bertemu dengan huruf yang bertasydid, apalagi di atasnya ada bendera atau alis kata ibu-ibu Maya. Nah, ini dipanjangkan 6 harokat. Cara membacanya adalah dipanjangkan dulu madnya, baru diidghamkan ke huruf yang bertasydid. Jadi waladhdallin, bo-nya 6 harokat, lalu tasydid ya kan ke huruf lam. Berikutnya adalah mad lazim kilmi mukhaffaf ya. Nah, ini bedanya adalah ketika huruf ada mad asli ya, huruf mad asli, lalu setelahnya itu ada huruf yang bersukun, maka sama dipanjangkan 6 harokat. Tapi bedanya adalah di sini mukhaffaf, ringan, karena tidak bertemu dengan tasydid. Tasydid itu lebih berat karena harus ditekan. Nah, kalau bertemu dengan sukun, dia ringan bacanya. Sepertinya al-an ya. Nah, ini itu dipanjangkan dulu selama 6 harokat. Ya, panjangkan dulu hamzah madnya, lalu lanjut ke al-an. Nah, ini dalam Al-Quran ya jamaah sekalian, hukum mad lazim kilmi mukhaffaf ini hanya terdapat dua tempat, yaitu di surah Yunus ya, di ayat 51 dan 91. Kalimat lafadznya sama, al-an awalnya. Nah, nanti jamaah bisa cek ya. Jadi sama cara membacanya, jadi panjangkan dulu madnya, lalu dibaca setelahnya.
supaya lebih konsisten. Kalau mad jaiz, mad wajib, mad arid kemarin kita konsistenkan di 2 kali ayunan suara. Nah, ini kalau mad lazim di 3 kali suara. Jadi kelipatannya ya. Kalau mad 2 harokat 1 kali ayunan, kalau 4 harokat 2 kali ayunan, kalau 6 harokat 3 kali ayunan. Oke, bismillah. Jadi cara mengayunnya adalah bebas ya. Ini yang penting adalah untuk tangga nadanya itu, ini kombinasi ya jemaah sekalian. 6 makro pertama itu naik turun, lalu 3 terakhir naik datar turun. Nah, kalau saya mencontohkan pada voice record di ayat yang pertama ini irama naik ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi kalau biasanya misalkan membaca mad wajib atau mad jaiz ya, 2 kali ayunan. Gitu ya. Nah, ini ada naiknya sedikit. Nah, jadi ditambah lagi 1 kali ayunan. Nah, seperti itu ya. Namun jemaah sekalian, sama saja ya. Kalau misalkan masih belum bisa dengan ayunan, maka dipanjangkan lebih lama dari mad jaiz atau mad wajib. Nah, ini biasanya ada yang mengatakan atau ada yang mempraktekannya dengan 6 ketukan ya, 6 detak jantung atau dalam detik gitu ya. Nah, ini tergantung kita masing-masing, tapi lebih mudah lagi karena kita belajar itu menggunakan irama, maka dipanjangkannya dengan 3 kali ayunan suara. Oke, bismillah jamaah, kita langsung saja ya. Oke, kita langsung saja ke praktek. Silakan untuk menyimak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والصافات صفا وليس بضارهم شيئا في السلم كافة فإذا جاءت الصاخة قل الذكرين حرم قل الله أذن لكم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء
jamaah sekalian, terutama di ayat yang ke-8, ini lumayan panjang ya. Ada 3 mad panjang 4 harokat, itu harus dipersiapkan nafasnya. Lalu Nggak boleh ada dipotong ya, mad lazim. Gimana? Nggak boleh dipotong itu ya, Tat. Yang 8 panjang banget. Nafasnya nggak kuat. Nah, ini saya kasih challenge ya. Coba dikonsistenkan buat baca 1 ayat dulu. Nah, kalau misalkan belum kuat, boleh berhenti di polu ya. Oke, berhenti ya, tapi usahakan 1 nafas dulu ya. Jadi tarik nafas dulu ya. Nah, setelah tarik nafas itu jangan langsung baca, ditahan dulu jemaah sekalian ya, supaya tidak kaget gitu ya aliran nafas kita. Jadi jangan langsung wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Itu jadi terburu-buru karena mengejar nafas ya, makanya lebih rileks saja. Jadi setelah tarik nafas, tidak dulu sekitar 1 detik baru baca, ditahan dulu nafasnya. Para qari pun sama, pada saat lomba musabaqah tilawatil Quran, mereka tidak langsung. Apabila jamaah perhatikan, mereka tarik nafas, tahan dulu baru baca, tidak langsung enggak ya, tapi ditahan dulu. Nah, ini menjadi challenge nih ya di ayat yang ke-8 nih. Oke jamaah sekalian, jadi untuk penilaiannya adalah dituntut untuk konsistensi ya. Nah, di sini ada tadi mad lazim, ada mad jaiz juga ya. Nah, maka coba jamaah sekalian konsistenkan nih. Ini materi yang kemarin untuk mengayunkan 2 suara, dan sekarang 3 kali suara. Nah, ini coba harus bisa membedakan. Ada mad wajib juga di sini. Nah, diayunkan suaranya selama 2 kali. Lalu untuk mad lazim 3 kali. Nah, ini ada misalkan di ayat 4. فَإِذَا جَاءَتِ sokohnya itu yang lebih lama karena dia mad lazim mustaqil ya. Oke, bismillah jemaah sekalian, mudah-mudahan ini kita maksimal di talaqi ya. Insyaallah secara prinsip sudah tahu. Jadi ketika ada huruf mad asli bertemu dengan huruf bertasydid, maka dipanjangkan 6 harokat. Bacanya agak berat karena dia bertemu dengan tasydid, harus ditekan setelah membaca madnya. Lalu ketika huruf mad asli bertemu dengan huruf sukun, maka sama dipanjangkan 6 harokat, namun bacanya lebih ringan karena tidak ada yang perlu ditekan. Oke, mudah-mudahan dapat dipahami ya, simpel sekali. Insyaallah kita langsung ke sesi talaqi ya jamaah sekalian. Mungkin di sini untuk Pak Anis belum bisa untuk talaqi karena masih di perjalanan. Pak Ansori juga masih di jalanan, dan Pak Dedi masih gangguan mungkin ya sinyalnya. Oke, kita langsung saja ke sesi talaqi jamaah sekalian. Yang pertama saya pilih saja ya, kemarin dari Pak Widi ya mulainya. Nah, sekarang dari Pak Angga. Boleh Pak Angga, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap Pak? Lumayan panjangnya nih. Ya, insyaallah. Oke, tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
صفا وليس بضارهم شيئا بالسلم Afah itu tamak butuh. Kalau kita berhenti di sana dia menjadi ha. Isilmika. Wah, coba diulang. Fisilmika apa? Fa'idha zatis sohat. Ya, bukan sohat. Sokoh. Soho. Coba diulang. Fa'idha zatis sohat. Qul adzaqaraini haram. Qul Allahu adina lakum ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Ana wa qad enggak ya tadi untuk di ayat 3 dan 4 di sini ada tak marbutoh. Tadi tak marbutohnya kurang kedengar. Nah, ini kalau tak marbutoh ini misalkan kabbatan ya di ayat 3. Dibaca tak marbutoh ya, dibaca tak itu kalau diwasol ke huruf ke kalimat berikutnya atau ke kata berikutnya. Nah, namun ketika berhenti bacaan di sana, dia suaranya berubah. Bentuknya tidak berubah, masih tak marbutoh. Namun suaranya berubah seperti huruf iqlab misalnya. Nun mati bertemu dengan ba, nunnya kan berubah, suaranya jadi mim. Walaupun tidak sempurna karena tidak terlalu rapat ya menempelnya dua bibir kita. Nah, jadi untuk tak marbutoh ini kalau kita berhenti di sana bacanya menjadi ha ya. Wisilmika kafah ya. Nah, jadi sama nih ya juga as-soqah ya. Oke. Untuk koreksinya Pak Angga boleh diulang dulu di ayat yang pertama. Wasofati sofa. Oke. Nah, ini masih ada yang kagok ya, terutama tadi dibaca yang awal itu huruf sodnya kurang tekan. Waso ya, kurang tekan. Waso Fadisofa. Nah, ini tasydid nih huruf fa-nya, huruf sodnya banyak tasydid, ada 3 tasydid di sini, maka tambahkan penekanan pada setiap huruf yang tasydid. Coba diulang satu kali lagi, Pak. Wasofat
صفا. Oke, jadi untuk panjangnya sudah bagus ya, tinggal penekanan pada huruf yang bertasydid nih, masih belum terlalu menekan, kurang menekan gitu ya. Nah, yang kedua, di sini di ayat 4 itu tadi ada huruf dzal ya. Faiza. Tadi bacanya zai, Pak. Faiza. Nah, coba tempelkan ujung lidahnya ke gigi seri atas. Coba diulang ayat 4-nya, Pak. فإذا زاغت الصاخة. Oke, nah ini jimnya juga sama. Jimnya jadi zai. Harusnya kan jim itu jahar ya, kayak huruf G gitu ya. Nah, ini tadi dibacanya zai, z kalau zai mah ya. Faiza ja, bukan za. Nah, ini hati-hati ya, jadi kesalahan jali ini. Karena ini jim tertukar dengan zai. Boleh Pak diulang bacanya satu kali lagi? Faiza ja ya, bukan za. فإذا زاغت الصاخة. Oke, jadi dilatih kembali huruf jimnya. Lalu berikutnya di ayat 5. Huruf za-nya kurang hamas. Adzakaraini. Coba diulang ayat 5-nya. Kul adzakaraini. قل أذكرين حرم. Oke, jadi 3 ya koreksinya harus dilatih. Yang pertama, terutama di ayat 1 ini pada huruf sodnya lebih tambahkan lagi penekanan. Lalu yang kedua pada ayat 4 huruf jimnya ini tertukar dengan zai, masih ada desisnya. Ini seharusnya jahar ya, ja. Lalu di ayat yang kelima itu, nah itu jim ya, bukan zai. Nah di ayat yang kelima adalah huruf zalnya kurang hamas tuh tadi, masih tertahan lidahnya. Adza ya. Nah selebihnya sudah bagus Pak ya, untuk mad lazimnya sudah bagus tuh, udah ditahan lebih lama lagi dari mad wajib dan mad jaiz. Oke, barakallahu fiik, bangga. Sukun misalnya di ayat 3, ayat 5 sama ayat 6. Baru menuju ke huruf mim sukun. Nah, ini baru nih di ayat yang ke-8 yang panjang ada mim sukun. Lebihnya sudah bagus ya Pak ya? Siap Ustaz. Oke, Ya, barakallahu sesuai fiik. khair Ustaz. Barakallahu. Oh iya. Oke, berikutnya Pak Sartikan silahkan. Assalamualaikum Mas Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-saffati saffa. وليس بضارهم شيئا في السلم كافة فإذا جاءت الصاخة. Ya bukan khop. Oh iya. Nah ini faiza ja, jimnya Pak lebih ditahan lagi suaranya.
فإذا جاءت الصاخة قل أذكرين حرام قل الله أذن لكم Allahu adina lakum. Satu harokat ya, jangan ditahan. Bukan adina lakum, adina lakum. Coba diulang. Gak dengar Ustaz tadi putus suaranya. Qul Allahu atila Qul Allahu atina lakum Oke, bagus. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. وإذا رأوهم قالوا إنا هؤلاء لضالون الآن وقد أصيبت قبل وكنت من المفسدين. Coba diulang ayat terakhirnya. Al-ana wa qad asayta qablu wa kunta minal mufsidin. Coba diulang. الآن وقد حصلت قبل وكنت من المفسدين. Oke. Jangan lupa turun, Pak ya. Oh siap, iya lupa ya. Naik tadi nadanya. Coba dari wakunta. Wakunta minal mufsidin. Coba diulang. وكنت من المفسدين. Oke, mantap ya. Oke, Pak Sardikan, sekarang coba ulang ayat 1, Pak. Wassofati sofa. Oke. Nah, di sini boleh satu lagi, Pak, ayat 4. فإذا جاءت Aduh, nggak nyandang Ustaz. Sebentar, Pak. فإذا جاءت الصاخة. Nah, Pak Sardikan, tadi ayat 1 dulu ya. Wassofati sofa. Di sini kesalahannya adalah kurang tekannya melafalkan huruf bertasydid. Nah,
sod dan fa itu tadi kurang teken. Oh. Wassofati soffa, kurang teken tentu di sana. Itu harus dilatih lagi. Was. Diulang tadi ya ayat 4-nya juga karena ada huruf sod dan kho yang tasydid. Jadi pada intinya untuk koreksi Pak saksikan itu yang pertama pada huruf-huruf tasydid Pak ya. Siap. Nah, ini di ayat 1, di ayat 4 ini lebih diutamakan. Tadi terdengar sekali kurang teken. Siap. Nah, ini lebih ditekan lagi. Itu satu. Yang kedua, boleh difokuskan lagi ya, dilatih lagi matnya. Tadi ada beberapa mat yang keliru bacanya. Misalkan di ayat yang ke-6, Qul Allahu adina lakum, tadi bacanya adina lakum. Nah, ini Adinalakum. seharusnya satu harokat ya bacanya. Oh, Adina lakum. adinalakum. Lalu, Oh iya. ya. Nah, itu ya. Siap. Selebihnya sudah bagus, tinggal itu tadi ya, fokuskan pada mad ya, konsistensi mad dan juga huruf Tasydid. bertasydid, Siap. tekanannya itu. Siap, Ustaz. Lalu jangan lupa nih, tadi lupa ya, Naik turun. di ayat 4 ini fa idza ja itu kurang panjang, kurang lama tadi, kurang ditahan suaranya. Ini mad wajibnya ya. Fa idza ja'atis sofah. Oh iya. Oke, soh ya, Sof. soh. Sohot. Pak, tinggal ini aja pemantapannya. Huruf bertasydid, lalu mad, konsistensi mad ya, dan juga panjang mad, tahanan suaranya. Siap, Ustaz. Kami Belajar bertanda. kembali ya untuk materi mad lazim ini. Semangat terus ya jamaah sekalian untuk berlatih, terutama pada koreksi-koreksinya tadi ya. Baik, jamaah sekalian, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf ya agak lebih waktunya. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.